Bang Firman, Yap. Tina. Waduh ini, makasih Bang, udah diizinin masuk ke dalam rumahnya Bang Firman. Sama-sama Barian, udah sempatkan waktu juga datang. Cukup terhormat, sangat terhormat, bukan cukup terhormat bisa ketemu sama Bang Firman yang tadinya saya cuma bisa lihat di TV Bang. Dulu waktu kecil ya, saya selalu nonton sepak bola. Atau Bang Firman main di tim nasional terutama ya, karena biasanya saya kalau nonton Bang Firman tuh di timnas. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan. Apalagi kalau udah kesel selalu jadi runner up tuh. Itu paling sulit itu. Banyak pertanyaan gitu ya juga. Bang, ya. Tadi kan kita udah sempat lihat-lihat koleksi-koleksinya Bang Firman juga. Apa yang bikin Bang Firman tuh selalu menyimpan ya jersey yang pernah abang pakai, bahkan sampai sepatu tadi juga udah hancur banget. Kenapa Bang bisa malah menyimpan kenangan-kenangan itu? Iya, pertama-tama menghargai apa barang-barang yang kita pakai dulu. Karena saya tahu bahwa sepak bola tuh sangat sempit waktunya. Saya harus punya kenangan, dan yang ada di sekitaran ini Bang Rian lihat juga termasuk ada sepatu-sepatu dan ada piala-piagam. Itu bagian dari perjalanan hidup, bagaimana kerja keras pada waktu kecil dulu ingin jadi pesepak bola. Walaupun orang tua tuh tidak setuju dengan apa yang saya geluti sekarang, yaitu bermain sepak bola. Dulu kan saya Bang Rian sempat mau dijadikan polisi. Hanya dua, antara polisi dan petinju. Oh iya. Dulu. Nah saya sempat nggak mau kedua-duanya karena saya fokus di sepak bola. Sepak bola banyak dicintai masyarakat, terus terutama di kampung saya juga kan, walaupun lapangannya kecil yang hanya aspal, tapi rame kalau bermain sepak bola. Gitu. Terus sejak kapan abang akhirnya memutuskan untuk pengen jadi pemain sepak bola profesional? Waktu itu saya umur 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun dulu Bang Rian kan saya cuci mobil nih, dulu masih kecil. Tabungan dari cuci mobil itu untuk saya simpan buat beli sepatu bola dulu. Karena kami di kampung dulu jarang punya sepatu bagus. Jadi harus tabung uang sehingga bisa beli sepatu. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan ada salah satu, sekarang nih saya anggap dia sebagai orang tua, kakak juga biasa, Pak Subagja. Dia ingin ajak pesepak bola untuk bermain bola. Hanya fun gitu. Saya bilang saya bisa main bola, dia malah nggak percaya karena badan saya kecil. Akhirnya saya bilang kalau nggak percaya datang ke tempat latihan saya. Tempat latihan saya ajak, ketemu teman-teman saya, seneng. Diajaklah kita bermain. Begitu dia lihat potensi saya bisa bermain sepak bola, dia mensupport. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua saya. Jadi saya ceritakan ke beliau, Pak Subagja, untuk bahwa saya nggak disenangi orang tua untuk bermain bola. Dia bilang nggak apa-apa, pokoknya kamu bertekad harus jadi pemain bola, saya akan support. Nah akhirnya saya bermain sepak bola terus sehingga saya bisa jadi pesepak bola profesional. Itu pun orang tua nggak seneng. Masih belum walaupun saya udah bermain di Persema Manado tuh, orang tua saya almarhum nggak senang, tetap sebisa mungkin jadi polisi gitu kan. Kalau bisa ngelindungi keluarga waktu itu. Saya bilang pesepak bola juga bisa ngebanggain keluarga, menurut saya. Bertentangan terus, karena bapaknya hanya tukang kan. Tukang bangunan, ibu hanya dagang kue di kampung dulu. Umur saya 17, 18 saya main di profesional. Di Persema Manado. Pertama kali itu.
Kelas 2 SMA kalau nggak Itu salah. zamannya Francis Wengkang ya? Iya, Bang Enal. Itu lagi Lagi gila-gilanya tuh. bagus-bagusnya Bang Enal di tim nasional juga bareng Pak Widodo. Nah, Bang Enal hengkang ke Persija Tim pada waktu itu. Persija Tim, oke. Jakarta Timur. Iya. Main di Persija Tim bareng Ismet Sofyan. Saya dapat posisi lah di situ. Di Persema Manado, akhirnya saya bermain dengan Persema Manado. Nah, karena Bang Enal itu salah satu idola pesepak bola Sulut, saya banyak komunikasi dengan dia. Ya. Bang Enal bilang bahwa udah bermain dulu di Persema Manado untuk jembatan bagaimana kamu bisa bermain profesional. Kebetulan tahun 2001, ya 2001, setelah saya lulus tahun 2000, Om Beni pegang Persita. Oke. Diajaklah saya ke Coach Benny dulu ya. Coach Beni dulu. Diajaklah saya ke Persita Tangerang. 4 tahun berkarir di Persita Tangerang. Ya fokus saya hanya pingin bermain sepak bola dan tim nasional. Karena ada salah satu idola saya di situ, Mas Kurniawan waktu itu. Karena saya dulu striker. Di Persema striker berarti? Di Persema Manado tuh striker, Oke. second striker. Tapi Om Beni, Coach Beni dulu pada waktu itu lebih senang saya bermain di gelandang. Akhirnya saya bermain gelandang sampai saat saya pensiun pun saya bermain di gelandang. Gelandangnya lebih Ke menyerang. Menyerang. Gelandang menyerang. Gelandang menyerang, banyak pemain-pemain pengalaman yang memberitahu saya bahwa sepak bola yang harus bermain adalah punya visi bermain, ya kan, ditunjang oleh fisikal yang baik dan skill. Tidak selalu mengandalkan dengan kecepatan. Akhirnya saya coba belajar itu. 2008 saya baru menemukan bahwa ternyata sepak bola tuh kalau kita bermain punya visi, nggak capek sebetulnya bermain bola. Ya disitulah saya bisa tahu bahwa sepak bola seni. Seni yang bisa orang datang melihat bahwa kita bermain indah, kita bermain bagus, bukan hanya menang kalah, tapi bagus. Senang kalau kadang orang memujinya dengan, oh ya Anda bermain bagus, atau tim Anda bermain bagus hari ini. Pasti aja ada juga yang nggak senang, tapi itu motivasi dari bagaimana kita bisa tampil lebih baik lagi gitu. Itu emang itulah yang disebut seniman lapangan hijau. Seniman lapangan hijau. Kalau kata BP seniman lapangan hijau. Ya berkaryanya lewat penampilan di lapangan hijau. Di lapangan hijau. Karena pesepak bola titel tertingginya hanya dia bisa bermain di tim nasional. Ya. Nggak ada titel tertinggi selain dia bisa bermain di tim nasional. Maka tim nasional jadi barometer kami pesepak bola untuk saya harus ke timnas. Saya harus ke timnas. Pada saat di tim nasional, klub bisa menghargai kita. Ya kan? Klub bisa menghargai kita dengan berapapun yang mereka inginkan. Maka dari itu selalu bila mana nama kita tercantum, ada pemanggilan timnas, kami nggak pernah menolak. Nggak pernah ya? Nggak pernah menolak. Secepat mungkin kami harus berada tepat waktu di pemusatan latihannya tim nasional. Karena tim nasional itu bagi kami adalah salah satu titel tertinggi pesepak bola. Dan siapapun pesepak bola harus bermain di tim nasional. Sehingga punya target, punya tujuan yang baik. Bisa dihargai oleh klub-klub juga. Itu sudah bisa dibilang kalau seorang pemain sepak bola main di tim nasional berarti dia memang sudah dianggap sebagai... Iya, karena semua pesepak bola di negara manapun titelnya tertinggi dia bermain di tim nasional. Bahkan dia bisa menjuarai Piala Dunia dan lain-lain. Itu udah satu kebanggaan. Nah, di Indonesia sendiri waktu kami bermain bisa dihargai klub, kamu harus bermain di tim nasional. Seperti itu tolak ukurnya. Tolak ukur ya? Tolak ukurnya.
Sehingga klub masih menjaga dan membutuhkan tenaga kita. Bang, Gitu. Bang Firman ini kan main tidak hanya di satu klub kan. Iya. Dari Persma pindah ke Persita. dari Persita Iya. Tangerang ke Arema. habis itu sempat Sriwijaya. Sriwijaya. Iya. Sorry, Arema saya balik lagi ke Persita 2007. Oke, balik Persita. Setelah itu 2008 saya ke Pelita Jaya. 2008 Pelita Jaya. 2008 2009. Oke. Iya kan? 2010 setengah musim saya ke Ke Persija. Persija. Oke. Persija Jakarta. Harapannya pengen dipertahanin Iya. di Persija. Tapi karena ada pengurus yang pingin ada pergantian di lini dan posisi saya akhirnya cari klub dan ada klub yang membutuhkan saya, Sriwijaya. Oke, Sriwijaya. Nah, 2 tahun bermain di Sriwijaya dengan 1 gelar. Saya ke Bandung, Ke Bandung. Persib Oke. Bandung 1 tahun 2013, 2014 baru saya bisa cicipin juara Membawa di juara liga. Liga Indonesia yang memang warga Bandung tuh 20 tahun haus dengan gelar. Iya. Nah dari situ saya ke Sriwijaya lagi, Sriwijaya lagi. balik. Setelah Sriwijaya saya ke Bayangkara. Bayangkara alhamdulillah. Akhir-akhir karir saya 2017. Akhir-akhir karir saya masih bisa cicipin gelar juara dengan teman-teman walaupun waktu saya bermain di Bayangkara itu sudah terbatas. Sudah banyak yang gelandang-gelandang hebat, gelandang-gelandang bagus pada waktu itu. Ada Evan Dimas, ada Hargianto. Mereka gelandang-gelandang yang bagus dan masa depan tim nasional sekarang. Zulfiandi. Itu juga masih bermain di Bayangkara. Yang akhirnya mereka pemain tim nasional juga. Ya. Tim nasional. Saya bisa cicipin juara bareng mereka 1 kali. Setelah itu saya istirahat di Liga 1. Memutuskan untuk Lebih ke saya pingin meniti karir jadi pelatih. Jadi saya ambil kursus. oke. Kursus kepelatihan untuk membangun sepak bola usia dini. Sampai sekarang saya lagi belajar untuk menciptakan pemain untuk ke tim nasional. Bang, ini pertanyaan Ya. dari saya dari dulu sebenarnya sebenarnya kan saya dulu memperhatikan sekali karena saya suka posisi penyerang sebenarnya. Iya. Saya senang banget sama posisi penyerang. Attacking Karena, ya. Iya, kalau tim nasional kan banyak tuh di zaman dulu kan ada Widodo, ada saya zamannya Widodo ya, Bambang, terus ada Gendut Doni, dulu, Jainal Arif, Budi Sudarsono, iya. terus siapa lagi ya? Kurniawan, Ilham Jaya Kusuma. Nah, sekarang ini kalau saya lihat banyak dikuasai striker asing. Nah, apa yang membuat di era sekarang tuh banyak kalau pemain sayap tuh banyak tuh gelandang. Pemain lokal lah ya. Iya, lokal. Tapi kalau striker gelandang menyerang, kenapa harus asing semua? Kenapa harus asing? Iya. Ini pertanyaan yang awam ya dari saya, saya nggak tahu. Iya. Pertama-tama kembali ke mentality kita ya. Terutama pemain di posisi itu. Kadang saya lihat kenapa banyaknya pemain asing di situ? Karena pemain lokal tidak mau bersaing. Itu hal itu. Jangan berpikir bahwa harus dan dibuat aturan harus pemain lokal ada di posisi situ. Seharusnya kita pemain lokal harus sadari dan mengambil ilmu pada pemain-pemain asing yang bagus, yang potensi di posisi itu, dan kita ikuti apa yang baik untuk mereka sehingga kita bisa bersaing. Mungkin sekarang ini pemain-pemain asing yang ada sekarang hanya bagian dari pemain-pemain asing yang memang dia top atau levelnya bermain di klub Liga 2 di Eropa. Ya kan? Dulu itu banyak sekali pemain Piala Dunia yang inti bermain di Indonesia. Bisa disebutkan Roger Milla. Oh iya, Roger Milla. Dulu ya kan Pelita Jaya. Baru ada
dulu Dejan, Pelita Jaya juga. Terus ada Mabuang Kesak, pemain Kamerun juga. Mario Kempes pernah bermain juga. Tapi apakah itu membuat Kurniawan Dwilianto atau Indrianto Nugroho sebagai cadangan? Enggak, tetap mereka jadi pilihan utama. Bahkan ada beberapa pemain waktu itu yang saya ingat, Mabuang Kesak di gelandang masih bermain. Senior kita, ya bapak kita masih bermain, Om Rulinere. Oh iya. Bayangin. Wah itu. Iya kan? Wah itu. Saya sampai, karena mereka bisa menjaga konsistensi mereka bermain, kualitas mereka bermain, dan setiap pemain punya ciri khas yang berbeda. Nggak bisa disamakan dan nggak bisa dibandingkan A dan B. Semua diciptakan punya masing-masing karakter yang berbeda. Nah, yang di era kesini dilihat bahwa dulu ada Luciano Leandro, dulu sempat di Persija juga, tapi tidak mengurangi Ansari Lubis sebagai gelandang terbaik juga Indonesia dulu, ya kan? Betul. Dulu ada Rodrigo Araya, tapi tidak mengurangi ada Fahri Husaini pada waktu itu, ya kan? Begitu di era kesini, akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya belajar dari senior-senior saya itu, termasuk Mas Bima dengan karakternya, Ansari Lubis, Kurniawan, baru saya banyak cicipin pemain-pemain asing dulu kayak Carlos de Melo. Saya bermain dengan adiknya juga di Arema, Joe Carlos pada waktu itu, dan mereka pemain-pemain gelandang yang sangat luar biasa. Pada waktu itu sangat bagus, ilmunya yang saya ambil. Saya banyak bertanya dengan mereka juga, yang akhirnya disatukan di dalam diri saya untuk bagaimana saya menimbulkan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan mereka, tergantung dari pandangan orang. Yang penting saya bisa bermain dan saya ada di tim nasional. Dan mentality, kembali lagi saya katakan mentality. Prinsip saya pada saat ada di lapangan, cadangan saya nggak mau saya akan diganti sama dia. Prinsip saya. Jadi pada saat saya ada di lapangan di klub maupun di tim nasional, saya nggak pernah memberikan waktu bermain untuk cadangan saya kalau pelatih nggak menggantikan saya. Berarti saya harus siap apa? Satu, mentality. Baru kedua, conditioningnya, ya kan? Terus ketiga, ya saya harus asah terus. Karena kita bermain di Liga Indonesia, yang tiap tahun kita ketemu, ya kita harus rubah-rubah cara main kita sehingga orang nggak gampang ngebaca, oh ini karakternya seorang Firman Utina hanya seperti ini, gampang dijaga lawan, apalagi kita pemain gelandang. Itu dia. Itu memang mentality itu tuh sangat penting. Mentality sangat penting, mental bersaing, karena dimanapun kita tidak ada di zona nyaman, bahkan ada di dalam lapangan pun pasti ada yang mengikuti. Sampai saat sekarang pun belum habis Evan Dimas sudah ada Egy. Ya kan, pemain-pemain muda yang masa depan, dan ini akan berkelanjutan. Kembali lagi ke mentality kita. Apakah tim nasional atau PSSI atau bisa memakai jersey tim nasional hanya sebatas singgahan aja dan kita hilang begitu aja? Enggak. Tim nasional itu barometer yang paling tepat, ibaratnya salah satu titel tertinggi pesepak bola timnas. Jadi Anda harus ada di situ. Ya, Bang. Dan lama. Bang, kita ngomongin tim nasional ya. Iya. Saya sebagai pecinta sepak bola berharap sekali tim nasional itu punya prestasi di internasional. Kayak saya sempat senang ketika berapa yang kemarin juara Piala Asia? U19 ya. U19 yang sekarang U15-16 Mas Bima Sakti ya, pelatihnya ya. Itu pemainnya bagus-bagus, mainnya jago-jago. Nah, tapi ketika udah mulai ke di atas 20, akhirnya agak sedikit berubah gitu. Nah, saya sebagai pecinta sepak bola, mungkin gak sih Bang, timnas kita ini punya prestasi yang bagus gitu, sampai ke mungkin bisa kualifikasi Piala Dunia, lolos sampai ikut final Piala Dunia, final Piala Dunia misalnya gitu. Ya, mungkin kita harus awali sekarang itu dengan
tim nasional U20 ya. Yang nantinya ada Piala Dunia U20. Nah, yang dijaga berapa tahun? Nah, kita harus mengambil pemain-pemain yang kita jaga untuk nanti umurnya ke sini ini berapa tahun. Tidak instan langsung ke situ ya. Kembali lagi yang saya katakan adalah rule-nya kita dulu. Tim nasional kita ini mau kemana. Sekarang sudah lebih gampang Bang Rian. Kita udah ada kurikulum yang harus dijalankan. Kurikulum itu bahkan sampai ke akademi. Ya kan? Jadi pertanyaannya, apakah federasi atau orang-orang di usia dini ya, khususnya exco di usia dini itu ada komunikasi nggak dengan bawahan nih? Karena ini role modelnya ini dari bawah untuk kita bangun satu tim yang sukses. Taruhlah sekarang kita mempunyai rombongannya Bagas Bagus. Nah, timnya mereka ini kan tim bagus nih yang sudah dipegang oleh Bang Fahri Husaini. Bagaimana cara kita menjaga sehingga mereka bisa sampai ke titik yang kita inginkan? Dengan cara apa? Jangan banyak merubah. Tapi kita bikin bentuk lagi seleksi yang umurnya sama dengan mereka atau di bawah umur dengan mereka untuk ngejaga mereka ini. Timnya jangan dirubah. Kualitasnya harus ditambah. Pengalaman bermainnya mereka pun harus ditambah. Satu timnya yang untuk kita persiapkan. Bukan hanya seorang Bagas Bagus atau lain-lain. Karena kita berbicara tim. Nah, itu yang jarang kita temukan. Saya bukan mengatakan seperti ini bahwa saya udah paling hebat. Enggak. Tapi yang saya rasakan bahwa setiap era tim nasional sekarang kita tanya mana rombongannya Evan Dimas sekarang. Akhirnya keluarnya hanya satu-satu. Bahkan yang kelihatan di tim nasional senior hanya Evan Dimas, Julfiandi dan beberapa pemain aja. Nah, rombongannya mereka ini kemana? Apa kita lose control dengan yang lain? Apa tim nasional ini hanya bergantung kepada Evan Dimas dan Julfiandi aja? Kita harus ngejaga mereka sehingga mereka kita bawa di titik yang memang sama-sama. Sama kayak rombongannya MU tuh, David Beckham, CS, Scholes dan lain-lain, bahwa akhirnya mereka salah satu akademi yang memang dibentuk khusus dan mereka juara. Tapi mereka dijaga berapa tahun. Begitu juga tim nasional. Jadi rule-nya dulu kita harus lihat sampai kemana titiknya. Baru kita bisa berbicara. Dan saya yakin sampai saat ini saya nggak pernah putus dengan keyakinan bahwa tim nasional satu saat pasti akan ada di Piala Dunia sana. Tinggal bagaimana dari orang-orang kita yang bisa berpikir untuk kemajuan tim nasional kita. Bukan instan. Bukan juga kita harus kontrak pemain luar yang harus datang ke sini. Kita harus menjaga pemain-pemain kita. Yang kita tidak tahu kita harus banyak belajar. Yang pemain-pemain tidak tahu harus belajar. Terutama pemain-pemain muda sekarang. Yang saya takutkan karena yang saya lihat zamannya Mas Kurniawan dulu, mereka tuh jauh dari hal-hal yang entertain atau media sosial. Yang kita jaga bukan menghilangkan zaman yang ada sekarang. Ikuti zamannya, pemainnya yang kita keep. Kita jaga mereka jangan sampai kena star syndrome usia dini. Itu yang lebih bahaya. Jadi siapa yang bisa jadi pembicara di situ, motivasiin mereka. Bahkan saya lihat Mas Bima Sakti membuat satu perjanjian dengan anak didiknya bahwa selama TC tidak ada yang bawa handphone. Jam 9 sudah harus tidur. Karena apa yang Mas Bima rasakan dulu, dia nggak mau terjadi di anak-anaknya sekarang. Begitu juga saya. Karena bukan kita menghilangkan zamannya media sosial ini, tapi mengkeep mereka. Bagaimana caranya? Ya kita. Orang-orang mana? Orang-orang di sepak bola. Siapa? Pemerhati juga termasuk di situ. Termasuk juga media. Di situ harus menjaga sama-sama sehingga
bibit-bibit yang sudah dibangun ini terjaga sampai mereka yang akan bisa bawa harum nama Indonesia ke depannya gitu. Menurut saya sih, Bang Rian. Bang Firman masih punya keyakinan ya, Indonesia akan... Sampai saat kapanpun saya masih punya keyakinan, karena setiap pemain luar datang ke sini yang dia bicarakan, saya capek bermain di Liga Indonesia. Mereka sangat cepat. Mereka cepat untuk rebut bola. Mereka seperti haus yang sepak bola. Berarti kita punya kelebihan yang mungkin mereka tidak miliki di sana. Ya kan? Nah, tinggal yang kita sudah miliki ini apa yang harus kita jaga, yang kurang kita tambahkan dengan pemainnya di sekolah, ya kan? Dan si pelatih-pelatih juga kayak kami pelatih baru ini harus tambah diedukasikan sehingga kami bisa menularkan ke yang bibit-bibit di bawah, termasuk akademi, sehingga ini berkesinambungan. Kayak sekarang kan saya rule-nya lebih baik saya mendidik di akademi. Bagannya dari mana? Dari tim nasional, dari PSSI, dari kurikulum Villanesia yang ada. Saya bangun karena saya mengikuti itu. Sehingga saya bisa membantu pemain-pemain saya pada saat mereka masuk di tim nasional, pelatih di tim nasional tidak mengulang lagi dari hal yang dibawa. Karena hal itu tinggal dilanjutkan. Karena kita sudah bentuk dari bawah. Seperti itu, Bang Rian. Wah, ini semoga ada ada titik terang. Amin, mudah-mudahan. Pasti, insya Allah ada. Sepak bola nasional kita. Bang Firman, ya. Ini masih ngomongin timnas nih. Ya. Ada satu momen yang saya nggak bisa lupa. Iya. Dan sempat diomongin juga kan, sempat rame juga tahun 2010. Iya. Itu kan pasti abang juga ingat soal. Wah, namanya 2010 udah deg-degan ini pertanyaannya. Siap. Sempat nanya juga soal ini sama Bang Hamka. Saya mau nanya langsung daripada saya harus nanya orang lain, ini saya langsung ngomong ke orang. Benar. Soal penalti yang gagal saat itu, sebenarnya saat itu apa yang terjadi sih? Iya. Cap Firman. Iya, pada saat itu memang ada dua orang yang ditunjuk sebelum pertandingan ya. Oke. Jadi kalau pertandingan leg pertama, final, semifinal itu pelatih itu sudah menyiapkan di algojo untuk tendangan penalti. Nah, diseleksi. Takutnya jangan sampai ada penalti pada saat pertandingan itu. Nah, maka dari itu pilihan dari coach Alfred Riedel pada waktu itu dua sosok, yaitu saya dan Bambang Pamungkas. Pada saat itu teman saya Bambang ada di bangku cadangan. Nah, pertandingan lawan Malaysia itu penaltinya terlalu dini. Cepat ya? Iya, keadaan kami belum siap, tiba-tiba udah ada penalti. Dan pada saat itu suasananya itu sangat tegang, yang memang kita nih harus juara. Satu itu, kedua derby dengan Malaysia. Itu sangat luar biasa ya tekanannya. Nah, karena saya nggak siap pada waktu itu penalti, kondisi tubuh saya belum siap, maka yang pegang bola pertama tuh Irfan Bahdim, kalau nggak salah, Irfan Bahdim. Nah, ternyata Irfan Bahdim nggak siap, kasih ke Eloko. Gonzales. Itu saat di lapangan tuh? Di lapangan. Saya bilang, Loko ambil. Karena kapten kan, jadi kapten yang bilang. Saya tahu bahwa Coach Riedel sudah tunjuk harus saya. Itu udah dari kita latihan penalti. Udah ditentukan sebelum meeting ke lapangan. Kalau kamu tidak siap, tawarin ke yang lain. Akhirnya saya menawarkan ke teman-teman karena saya rasa saya nggak siap pada waktu itu. Karena mungkin teman-teman juga punya tekanan yang luar biasa. Pada saat itu dikembalikan ke saya. Posisi memang saya tidak siap untuk tendang penalti. Saat kejadian itu, kenapa Gonzales akhirnya mengembalikan lagi ke Bang Firman saat itu? Ya karena dia ngerasa juga nggak siap.
Karena pada saat dia megang bola, penonton pada diam semua. Karena tegang pada waktu itu. Indonesia harus Itu leg 1 ya? Leg kedua. Leg 2. Karena kita leg pertama tuh udah kalah 3-1. 3-1. Jadi harus menang 2-0 kan? Harus menang 2-0. Tiba-tiba udah penalti duluan. Mereka dulu bikin gol. Malaysia bikin gol, habis itu kita penalti. Nah, saya ambil, Eloko nggak siap secara mentality, dia kembalikan ke saya, akhirnya saya ambil penalti itu. Penalti itu ya membuat saya merasakan sesuatu bahwa di sepak bola harus mempunyai mentality yang terkadang kamu tidak hanya merasakan yang baiknya aja. Pasti kamu harus rasakan yang terpuruk sehingga kamu bisa belajar dan bisa koreksi diri bahwa hal-hal itu ada di sekitar kamu yang kamu harus antisipasi. Termasuk diri kita saat ini untuk bisa bertahan, bisa jadi pemain bagus, harus punya mentality dan harus jujur, terima itu, kritikan dan lain-lain. Saya mengambil itu yang memang saya nggak inginkan. Itu ada di dalam diri saya. Saat itu memang jujur, tidak siap. saat itu memang tidak siap. Saya harus mengambil itu karena saya penanggung jawab di dalam lapangan pada saat itu. Saya ambil, gagal, ya sudah. Saya pikir itu gagal. Saya bagaimana cara untuk mengembalikan motivasi saya untuk mengejar kesalahan saya tadi itu. Dengan apa? Dengan agregat gol, kemenangan, juara. Karena penalti tidak ada arti bagi saya tadinya. Penalti tidak ada artinya bagi saya. Walaupun itu masuk dan kita kalah sama juga. Ya akhirnya saya harus kejar. Kita harus kejar agregat gol. Dan harus mencetak gol. Gol Harus lebih dari 2. Lebih dari 2. Sehingga kita bisa mengalahkan agregat gol di leg pertama main di Malaysia. Yang kita sudah kalah 3-1. Tapi malah saat itu malah nambah gol lagi. Enggak, kita jadi 2-1 kita menang. Ya. Tapi kita nggak bisa kejar agregat gol itu yang akhirnya gelar juara itu bisa Malaysia. Kita hanya menang 2-1 ya saat itu. Malaysia kalah tapi dia merebut piala itu yang seharusnya tinggal di negara kita. AFF 2010. Saat itu memang Bang Firman memang pengen Indonesia juara berarti kan? Harus karena walaupun juara di beberapa klub, tim nasional nggak juara bagi saya nggak ada artinya. Bagi saya. Makanya lama pun kita di tim nasional harus membuat sejarah yang tersendiri bagi tim nasional. Yaitu apa? Gelar juara. Nah itu yang sampai saat sekarang saya pensiun di tim nasional, ya kan, bahkan klub, saya nggak bisa dapat hasil itu. Nah, siapakah yang mendapat hasil itu? Kita akan bantu generasi-generasi berikut ini yang sehingga mereka bersikukuh punya mental-mental yang juara, yang bisa membanggakan negara ini, ya kan. Sekarang yang kita lihat level junior banyak yang sudah juara, tapi ini belum bisa membuat grade-nya tim nasional naik. Kalau hanya juara di urutan di FIFA sekarang berapa sih? Di FIFA kita 100 di bawah lah dari. Jadi itu salah satu kalau kita pemain Indonesia harus bisa main di Liga 1 Eropa itu harus di posisi FIFA tuh berpengaruh kan ya? Harus bermain di Piala Dunia, harus berpengaruh. Dia harus ada di level yang 17 bahkan di daerah situlah. Sehingga pemain Indonesia bisa bermain di tim nasional. Siapa yang harus buat itu? Ya generasi sekarang. Yang harus mereka bisa dihargai tim-tim luar. Ya mereka harus bermain di tim nasional dan memperbaiki peringkat dari tim nasional. Bahkan kita lihat sekarang ada beberapa pemain-pemain Indonesia yang bisa bermain di tim nasional, bermain di luar negeri. Sangat bagus, sangat luar biasa. Tapi diingat,
kamu harus bawa pulang bermain di tim nasional yang ilmu yang kamu dapatkan di sana. Tularkan ke teman-teman yang tidak ada mental seperti apa yang harus kalian bangun sehingga tim nasional jadi salah satu tim yang kuat. Gitu. Makanya saya nggak mau ngebahas soal isu-isu yang kemarin kan, katanya ada suap dan sebagainya. Saya nggak akan ngebahas itu. Tapi enak juga Bang, harus dibahas karena supaya juga semua tahu bahwa pada saat itu ada yang bilang bahwa semua pemain kena dengan hal-hal yang negatif, ya kan? Saya membantah itu karena itu memang tidak ada terjadi. Pada saat final leg pertama, tidak ada satupun pengurus berada di dalam ruangan ganti. Riedel melarang semua, siapapun pengurus tidak ada di ruang ganti. Harus clean. Bahkan di hotel pun demikian. Ya. Ada isu-isu sekarang bahwa yang dikatakan saya, ada beberapa teman-teman saya, termasuk orang yang dapat hal yang negatif itu. Saya bisa katakan itu tidak terjadi. Saya bisa juga bersumpah itu tidak terjadi. Dan kalian bisa lihat sekarang, Bang Rian juga bisa datang ke saya. Kalau seandainya 30 miliar yang dikatakan saya bisa memegang itu, mana buktinya? Bang Rian bisa lihat hasilnya, dan ada sekarang saat ini hanya biasa-biasa aja. Harusnya udah jadi... Udah tinggal di sana saya Pondok Indah Bang Rian. Ya, udah tinggal Pondok Indah. Udah punya mobil mewah juga, ya kan? Tapi alhamdulillah karir saya tidak terhambat karena saya merasakan bahwa tidak mengambil hal haram itu. Ya kan? Kita kerja keras dari kecil, latihan hujan panas, tujuannya untuk kemana? Tim nasional. Ya kan? Udah dibantah yang saya ceritakan tadi, orang tua marah apa semua, kita harus laluin itu dia dengan jeripaya kerja keras kita untuk jadi pesepak bola, bermain di tim nasional. Kenapa kita harus jual dengan hal busuk itu? Ya kan? Kalau judi banyak, jangankan judi sepak bola, orang ikan cupang aja dijadiin judi kok. Kan maksudnya gitu kan. Itu hal yang biasa, tapi itu nggak sampai ke kami sebagai pemain pada saat itu. Dan Bambang tahu. Saya tahu orang paling pintar, orang paling jujur juga ada di situ, M. Ridwan. Ya, menurut saya nggak pernah M. Ridwan itu mengambil hal-hal seperti itu, dan dia tahu adat dan hukum-hukum agamanya, tahu. Dan saat itu dia ada di dalam tim. Dan nggak ada. Saya percaya dengan teman-teman saya bahwa pada saat itu tidak ada yang mengganggu kami dengan hal-hal yang negatif. Kami akui kami kalah. Kami akui kami siap untuk dicaci. Tapi jangan pernah dicaci bahwa kami menjual negara ini dengan hal-hal yang busuk itu. Karena perjuangan kami dari kecil, Bang Rian, bisa jadi pesepak bola, wah, banyak rintangannya. Terus tiba-tiba hal-hal seperti itu, untung itu terjadi di kami yang memang bisa dikatakan kami sudah selesai. Dan bisa kalian tuduh maki kami, silakan. Kami hanya diam karena kami tidak merasakan itu. Tapi jangan buat hal itu kepada generasi kami. Karena kalau generasi kami yang sudah dibombardir dengan isu seperti itu, laluin, terus mereka udah nggak mau main di tim nasional, siapa yang mau pergi main? Karena bisa saja, Bang Rian, isu ini kalau tidak dipecahkan, bisa saja saya atau Evan Dimas tidak mau dipanggil tim nasional. Karena apa? Takut kalau kalah nanti dibilang saya main judi. Siapa yang mau ini? Iya kan? Nah terus kalau semua pemain takut bermain di tim nasional karena isu itu, siapa yang mau main di tim nasional? Kan padahal gitu. Padahal main di timnas adalah kebanggaan. Kebanggaan. Dan titel tertinggi yang saya bilang. Nah, itu jadi hal itu harus, kenapa saya nggak takut untuk berbicara itu, karena ya memang saya tahu bahwa saya dan teman-teman saya tidak memegang atau ada orang yang bisa mengatur pertandingan itu.
Seandainya dukun bisa mengatur itu, udah juara Indonesia, paling banyak dukun orang Indonesia, tapi apa boleh buat? Tetap kita seperti itu, nggak ada yang kita bisa juara. Nah, sepak bola itu dia murni dengan bagaimana kita bermain sepak bola, lapangan yang dilihat, ditonton banyak media, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Bukan hanya polisi di lapangan, banyak media-media yang lain yang menjaga kita. Gitu. Jadi insya Allah saya yakin nggak ada isu itu terjadi di AFF 2010. Bahkan kalau mau ditanya Riedel dan Bang Rian tahu, Ya. ini saya buka karena saya juga udah selesai bermain sepak bola. Di leg bermain lawan Filipina, itu saya udah cedera Bang Rian. Oke. Lutut saya udah goyang, nih. Oke. Nah, itu yang diharuskan Itu kenapa, Bang? Itu goyangnya kenapa? goyang. Saya Harusnya nggak kayak gitu. Hah? Harusnya- Iya, Bang harusnya- Rian juga kencang ini pasti. Nggak ada goyang. Coba taruh di bawah. Digoyang nggak? Nah, nggak bisa. Ini udah kena ligamennya, baru meniskusnya di bawah kena. Nah, lawan Filipina saya kena meniskusnya, bukan ligamen ini. Ya, ACL. Ya. Nah, yang di sini saya kena yang harus saya operasi lawan Filipina Oke. di leg kedua. Waktu itu kan finalnya di sini. Ya. Nah, saya disuruh harus naik operasi. Saya nggak mau. Kesatu, saya pingin juara dengan tim ini sampai selesai, ya kan? Merinding saya, Bang. Bagaimana caranya? Bambang tahu karena Bambang satu kamar sama saya. Ya. Bambang tahu satu kamar sama saya. Sampai Bambang tuh, bro, udahlah, jangan dipaksa. Udahlah, enggak. Harus fight. Buset, kalau juara harus sama-sama. Masa yang lain berjuang, gua ada di rumah sakit, enggak, fight. Dan Riedel pada waktu itu, ya tidak bisa ngomong apa-apa. Dokter bisa ditanyakan ya, Dokter Muki yang ada di Pasar Minggu ya. Pasar Minggu di rumah sakit saya lupa itu namanya Dokter Muki. Bahkan dia ngomong ke saya bahwa kamu harus naik operasi. Saya tanya, dok, apa yang bisa menghambat saya jangan dulu naik operasi? Diblok, disuntik. Jadi saya disuntik. Ada 20 titik. Sehingga saya bisa bermain. Saya bermain. Leg kedua saya bermain. Yang harusnya saya harus operasi. Saya bermain dan saya ke Malaysia. Yang leg kedua, leg pertama final Ya. dengan Malaysia, saya bermain, disuntik dan Dokter Muki pun ikut. Tanya Dokter Muki. Ini nggak banyak diungkap ya, Bang? Hah? Nggak pernah, orang nggak tahu. Soalnya Orang nggak tahu. saya kaget juga. Jadi saya harus katakan karena saya tahu bahwa seandainya ada sesuatu yang memang kami pegang dan kami sudah diatur, ngapain saya harus siksa diri? Ngapain saya harus ngambil resiko? Lebih baik saya dioperasi dan tenang, aman. Ya. Dan seperti itu. Kalau memang sudah diatur hal ini. Kenapa saya harus bermain? Karena saya tahu saya harus haus gelar. Saya harus pingin ada karir yang setelah pensiun saya pernah juara. Karena dari tahun 91 hanya pemain-pemain itu yang punya sejarah sampai sekarang. Pak Widodo ya? Pak Widodo. Dan kami akan merubah situasi itu. Bahwa kami juga bisa juara. Sampai sekarang saya dan teman-teman nggak bisa juara pada saat itu. Maman tahu, Hamka tahu, bahkan Bambang Pamungkas tahu. Karena kami takut karena suntik di blok itu dia mungkin doping ya. Dikatakan dulu. Doping. Kami takut hal itu harus diungkapkan, kami diam. Dan teman-teman diam. Jujur ngeblok, saya ngeblok. Setelah main, Bambang tahu bagaimana saya di kamar harus terkapar dengan menahan rasa nyeri, sakit. Dan harus direndam di ACE, di backtub itu dia, Hotel Sultan. Yang harus dikompres pakai air panas. Fisioterapi 2 harus nanganin tim nasional. Dan tahu terapis juga di tim nasional tahu. Dan itu yang terjadi. Itu yang nyata.
Ya terus saya harus simpan gimana? Saya harus ngomong bahwa oh iya, saya yang penting ada di situ supaya saya dapat kebahagiaan? Enggak. Ngapain saya harus siksa setengah karir saya yang saya bisa nyambung hidup untuk keluarga saya hanya dengan saya maksain diri? Kan gitu. Jadi terharu deh bang. Jadi terharu saya. Gitu, Aryan. Akhirnya Bambang tahu itu, teman-teman tahu itu, bahwa kami bukan wayang yang bisa diatur ke sana kemari. Nangis ya bang. Terus saya lihat perjuangan juga sih apa saat nonton itu emang ya masyarakat Indonesia kan berharap Iya. kita juara ya. Iya, saya tahu itu. Saya tahu itu sangat keras. Makanya ada cacian, ada apapun saya hanya diam. Itu bagian, saya pikir itu hanya bagian dari apa? Jalan hidup kita yang memang ya kalau kita gagal seperti itu. Jangankan di tim nasional, di klub pun sama. Demikian. Ya berarti kamu harus kerja keras untuk bisa bermain di salah satu klub dan bisa bangun klub itu bisa juara. Seperti itu. Nah, akhirnya terjadinya di tim nasional seperti itu. Dan itu yang membuat Coach Riedel pingin anak-anak yang bersama dia masih ada di dalam tim. Karena Coach Riedel tahu, asisten-asisten tahu bahwa punya mental-mental yang nggak mau kalah, petarung. Karena Riedel bilang, saya satu saat pun bisa meninggalkan negara ini. Tapi kamu, yang nanti kamu akan lahir di sini, dikuburkan di sini. Saya tidak percaya kalau kamu berbuat sesuatu yang negatif untuk tim ini. Dan itu yang Riedel. Dan saya tahu, kami bagaimana caranya ingin membuat Coach Riedel itu tidak marah. Karena dia sangat baik. Memotivasi, membuat kami orang tahu. Membuat kami bahwa sepak bola lika-likunya banyak. Dan saya tahu Coach Riedel, isu itu sudah ada, di-keep semua. Bahkan mungkin Bang Rian kaget, ketua umum pun diusir sama Coach Riedel waktu di Senayan. Mungkin Bang Rian nggak tahu. Ya, mungkin banyak media itu yang kan cerita di balik di dalam. Itu diusir waktu itu Pak Nurdin Halid waktu itu jadi ketua umum. Dan di ruang ganti yang kita lolos final lawan Filipina, saya terkapar lagi sakit cedera apa itu. Tiba-tiba Coach Riedel usir semua yang ada di dalam, foto-foto apa semua termasuk ketua umum out. Dan manajer pada waktu itu Bang Iwan Budianto dikatakan oleh, kasih tahu pelatih itu saya ketua umum. Apa yang diungkapkan oleh Coach Riedel? Ya, saya tahu kamu ketua umum. Tapi ini wilayah saya. Yang saya harus keep anak-anak saya. Pada saat mereka sukses, Anda juga yang akan ngalamin. Itu yang ada di kuping saya pada waktu itu. Banting pintu Bang Rian. Dibanting sama Coach Riedel. Tanya Hamka. Tahu, semua pemain diam. Semua pemain diam. Ya, dia nggak mau pemain tegang. Dia biasa kayak orang yang tidak punya masalah. Kamu tahu? Ini tidak bagus. Pada saat saya tinggalkan tim ini, semua orang seolah-olah kalian sudah sukses. Belum, masih ada 2 pertandingan. Yang kalian harus berpikir. Mereka harus mendukung bagaimana cara berdoa untuk kalian sukses. Saya lama di Arab dan saya lama dengan orang-orang Muslim di Arab. Mereka harus berdoa supaya kalian itu sukses. Itu yang dikatakan Coach Riedel pada waktu itu. Yang saya dengar waktu saya udah terkapar. Bagaimana cara dia mengkeep pemain-pemain sehingga tidak bisa didatangi oleh orang. Dia sambil panggil Bambang Pamungkas dan saya bahwa apa yang kalian inginkan dengan media, jangan juga kalian tidak berbicara dengan media. Tapi kira-kira bagaimana cara untuk kita rolling dengan media harus ketemu 2 orang setiap 1 hari. Tidak semua media harus wawancara. Salah satu cara Coach Riedel untuk mengkeep pemain-pemainnya supaya tidak besar kepala. Cara-cara yang dibuat oleh Coach Riedel. Hotel, media officernya udah harus duluan di sana.
keep semua, tidak ada handphone yang berbunyi. Jadi ada isu handphone dikumpul, enggak. Handphone enggak dikumpul. Handphone enggak dikumpul. Memang kesadaran pemain. Memang kesadaran pemain. Ya. Waktu itu kita harus membuat kesatu, pelatih ini udah sangat baik dengan kita, mengubah karakter yang tadinya kita nggak terlalu disiplin, udah disiplin banget, iya kan? Tidak ingin dia marah. Yang akhirnya kita ngerasa bahwa 2010 tuh penuh kenangan. Buat saya itu golden era sih Bang, karena ya. 11 pemain yang main itu keren semua. Saya lihat kemarin fotonya, di rumahnya Bang Hamka kan. Iya. Gila ini pemain keren semua ya. Itu tuh, dan masing-masing juga kuat di klubnya masing-masing juga kuat. Di timnya juga kuat waktu itu. Terus si pemain juga punya karakter yang bagus juga. Terus ada naturalisasi Gonzales. Ya. Dan berhasil di situ dan wah sangat jadi panutan. Dan Gonzales juga kita udah nggak anggap itu naturalisasi. Karena dia sangat mengerti, sangat menghormati pemain lokal pada waktu itu. Apapun karena kami tahu dia lebih tua dari kami, karena orang Indonesia sangat menghargai orang yang lebih di atas. Kita kadang komunikasi, Papa, ini hari ini kita ada kumpul, bagaimana? Kamu mau istirahat? No, saya kumpul. Saya kumpul. Saya orang Indonesia. Saya orang yang harus mengikuti apa yang sudah ada di negara ini buat. Akhirnya Gonzales seperti orang yang sudah lama kita ketemu. Irfan Badim, begitu juga dia. Pertama masuk tim nasional, orang yang nggak mau dibilang naturalisasi. Tapi memang benar dia bukan naturalisasi. Kalau dibilang naturalisasi dia marah. Enggak, saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Cuman kulit saya beda sama kamu, jangan pikir saya orang luar. Saya orang Indonesia. Saya berusaha keras untuk bisa berbahasa Indonesia. Supaya bisa berbaur dengan kamu. Nah itu yang kami respect ke mereka, yang akhirnya kita jadi satu tim yang kuat, kokoh pada waktu itu. Wah, ya agak lega ya dengar ceritanya. Cap Firman Utina ini, aduh, sempat akhirnya terjawab juga apa yang saya rasakan selama ini sebagai pecinta sepak bola. Iya. Dan ini terjawab sangat lengkap hari ini. Nah, kita mencoba untuk lihat sosial media dulu. Siap. Jadi tadi saya sempat upload foto kita berdua. Saya pengen ada yang nanya nih dari netizen. Iya, oke. Kita pilih 3 pertanyaan. Oke. Nah, ini dari Esur Bilton Purba. Oke. Kenapa di setiap klub selalu memakai nomor punggung 15? Ya. Pas di Persija pun meskipun tidak memakai nomor 15, memakai opsi nomor punggung 8+7. Iya. Seberapa spesial angka 15 buat Bang Firman? Iya, pertama-tama angka 15 itu adalah tanggal kelahiran saya. 15 Desember 81. Nah, karena dulu orang identik dengan 10, 7, 8, 9. Hampir nggak kebagian kalau memakai kostum yang bernomor itu, akhirnya saya memilih nomor 15. Nah, 15 itu dari saya junior di Persema Manado, junior sampai saya pemain profesional bahkan tim nasional, saya memakai jersey itu. Dan nomor punggung 15 jadi ciri khasnya saya sendiri, dimanapun, bahkan kalau mau ikut fun game dengan teman-teman, saya diutamakan nomor itu. Bila mana nomor itu nggak ada, saya akan memakai nomor lain. Ada pertanyaan kenapa 8+7 dan kenapa ada ide itu. Pertama, Persija, saya udah tahu begitu mau masuk di Persija, biasanya Bang Rian, saya di klub-klub tuh kalau masuk saya lihat dulu nomor 15 siapa yang pakai. Pokoknya saya tanda tangan kontrak, pesannya nomor 15. Seperti itu. Nah, akhirnya saya tahu bahwa Aliudin, pemain udah lama, saya juga harus respect dengan Aliudin, udah pakai nomor 15. Berapa nomor yang saya harus pakai sehingga ada angka 15-nya? Ya kan? Nah, tadinya 7+8. Saya bilang, nggak mungkin ini.
8 plus 7 sama juga angkanya 15, ya kan? Akhirnya saya pakai nomor 8 plus 7. Nah, 8-nya itu juga anak yang pertama. Oke. Raihan juga dia tanggal 8, Oke. bulan 8, 2004. Akhirnya saya pakai nomor 8, angka 8 di depan, baru plus 7 sehingga itu bisa jadi 15 gitu. Oke. Waduh, berarti ini Persija 8 plus 7 ya? 8 plus 7. Waduh, keren banget tuh. Oh. Saya udah di bingkai Bang ya. Saya minta. Iya. 8 plus 7. Oke, tadi sudah dijawab. Pertanyaan dari Esur Bilton Purba. Sekarang kita cari lagi yang lain. Oke, ada dari Putra Aditama. Klub yang paling berkesan buat Bang Firman Utina di klub mana? Iya, sebetulnya semua klub bagi saya berkesan ya. Semua klub punya cerita masing-masing, ya kan. Sebetulnya yang paling berkesan yang memang adrenalinnya tinggi, terus diajari mentality yang kuat, itu Arema Malang. Arema Malang. Yang saya katakan tadi di Bang Rian bahwa jadi pemain terus bermain di Arema Malang, penontonnya karakternya berbeda-beda. Kalau Arema Malang pada saat jelek, jalan di mall ketemu dengan mereka Aremania, mereka langsung ngomong bahwa jelek kamu main tadi. Dia nggak minta foto ya, malah langsung. Iya, mereka langsung ngomong kamu jelek. Tapi paling fair udah Arema Malang. Pada saat Bang Rian jadi pemain Arema Malang, parkir nih atau ngamen di pinggir jalan, terus mereka lihat, pemain Arema, kita kasih uang nih, nggak mau dia, nggak mau ngambil, karena dia tahu itu pemain Arema, dia nggak mau ngambil. Dan saya nggak tahu kenapa Arema itu bisa seperti itu, bisa mereka tuh mau, nggak masalah, ibaratnya gini. Dalam arti kita kasih uang nggak mau, kita hanya pingin lu bermain bagus lah di situ. Maka dari itu mentality yang harus siap, udah mulai bukan di lapangan tapi dari rumah itu udah siap. Pertandingan hari itu harus kondisi bagus, fisik bagus, teknik bagus dan harus menang. Gitu. Arema Malang yang berkesan Bang. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Sulaiman Yusuf. Klub luar negeri favorit siapa? Klub luar negeri. Saya kan MU sukanya. Iya, saya juga sama Bang. Saya MU juga senang. Saya senang MU, tapi bukan orang yang fanatik banget ya. Tapi saya senang MU karena apa? MU punya sejarah yang satu tim mereka bangun dari kecil, yang memang hampir semua mereka ada di situ. Jadi bentukan dari akademi, generasinya Scholes, Beckham dan lain-lain. Kelas itu tuh. Nah akhirnya mereka yang bisa di tim nasional di negaranya masing-masing dan mereka bisa bawa klub itu dia besar sampai orang bisa tahu juga bahwa eranya generasinya David Beckham itu sukses semua. Itu. Pemain yang paling berpengaruh saat itu siapa? Scholes. Paul Scholes. Karena Beckham nggak mungkin dapat bola kalau Scholes nggak kasih bola. Dari tengah ya? Dari tengah. Dan dia juga kalau golin bisa dari otaknya jarak jauh. Scholes. Bahkan Scholes sudah pensiun pun sempat nggak ada yang bisa menggantikan posisinya Scholes. Akhirnya Scholes dibalik lagi suruh main. Walaupun ganti nomor punggung ya. Nomor punggung. Nah itu salah satu yang saya bilang klub dan si Scholes-nya sangat menghargai hal itu. Oke Bang, siap. Terima kasih cerita-ceritanya. Ya, siap. Sangat inspiring, sangat mengharukan juga. Tadi apalagi terutama yang part 2010 ya, itu kayaknya fakta yang tak terungkap ya. Iya. Yang soal cedera ini juga kayaknya nggak banyak orang tahu juga. Saya pun nggak tahu. Dan hari ini sebenarnya spesial ya karena saya tadi ada di vlog saya. Saya dikasih sesuatu. Ini
Ini adalah jaket Nah. yang dipakai Bang Firman di tahun 2010. Karena kita banyak berbicara tentang 2010 yang saya tahu juga berkesan. Saya kasih ke Bang Rian jaket kenangan sehingga Bang Rian tahu bahwa jangan pernah ada berpikir negatif tentang 2010 karena sejarahnya ada di dalam sini. Sejarah yang mungkin tidak terungkap, banyak orang juga tidak tahu. Semua penuh perjuangan dan hal yang biasa bagi orang-orang yang memang karena mereka tidak tahuan Bang Rian apa yang terjadi dan mereka tidak tahu. Jadi hanya menilai dari pemberitaan saja Iya. yang belum tentu benar. Dan saya anggap itu hal yang biasa. Dan kalaupun kami atau teman-teman kami di 2010 punya salah yang merugikan waktu bahkan materi ya yang datang, kami mohon maaf. Tapi intinya kami tidak senang bahwa kami dinyatakan menjual negara ini. Enggak, negara nomor satu bagi kami. Dan terutama kami dididik oleh agama-agama yang sangat baik, tahu bahwa mana yang bagus, mana yang tidak. Wah, terima kasih Bang. Ini akan saya jaga sampai Siap. kapanpun akan saya pakai juga Siap, sering Bang mungkin. Rian. Dan ini Amin. juga spesial. Nah, Kenapa spesial? Karena ini adalah jersey terakhir. Iya. Bang Firman. Kita SEA Games ya. SEA Games. Iya, main di Myanmar. Myanmar. Bang Rian, ini Ya. jersey away-nya. Nah, dan ini juga udah ada tanda Ini tanda tangan tangan semua pemain teman-teman ya? semua pemain. Semoga Bang Rian juga Siap. bisa apa Terima kasih, jadi apa ya, terasa bahwa oh iya saya pecinta sepak bola, pernah berlatih sepak bola juga kan walaupun musisi. Sama-sama seniman tapi beda ininya. Kalau Bang Rian pakai gitar, kita pakai kaki. Benar, benar. Dan Bang Firman adalah salah satu idola saya juga yang Wow, terima kasih. yang Bang. mengisi masa remaja saya. Siap, makasih. Jadi kelihatan laki-laki. Dan ini semuanya ada tanda tangan pemain. Ada yang tanda tangan main. pemain, ya. Dan ini juga saat di tanda tangan Abang sempat pakai ini ya? Iya, jadi setelah tanda tangan, Ya. karena pertandingan terakhir, Ya. saya pakai main lawan ini. apa nih, Bang? Lawan Filipina. Filipina. Iya, Filipina. Jadi saat dipakai itu sudah dalam Sudah ada tanda tangan. kondisi tanda tangan, dan saya juga udah nanya, oh tidak masalah, nggak mengganggu juga untuk tubuh, jadi disahkan aja, akhirnya saya pakai ini. Mungkin ada juga yang nggak sadar kalau lihat di TV, padahal tanda tangan semua. Ini juga jadi cerita yang bisa kita ceritakan untuk anak cucu. Anak cucu Saya nanti, insya Allah. Terima kasih Bang. Siap, Tapi saya sama-sama, juga Pak Rian. ada sesuatu juga Heeh. buat Bang Firman. Nah. Oke. Ini adalah sedikit, ini t-shirt yang saya pakai juga sama, Oke. tapi ini long sleeve, ini spesial buat Nice. Bang Firman. Makasih, Rian. Ini ada Nah, CD The Massive, wis. album ke-6. Ini Alhamdulillah. album ke-6 yang kita rilis tahun lalu. Oh ya? Ini spesial buat Bang Firman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ini bisa juga ada bermanfaat. stiker. Wis. Terima kasih Bang. Sama-sama, Marian. Masih waktunya. Sama-sama, Bang Rian. Sukses selalu. Amin, sama-sama. Dengan apa kegiatannya sekarang Ya. menjadi pelatih. Semoga bisa juga melatih klub Liga Indonesia Amin, insya Allah. atau tim Mudah-mudahan. nasional mungkin. Mudah-mudahan, insya Allah. Sukses selalu Bang. Ya, Bang Rian. Terima kasih banyak. Oke.